Jangan coba-coba ganggu ulama, itu pesannya. Biarpun punya kekuasaan yang berlimpah. Nah, ini amanah Habib Rizik. Ini amanah imam besar umat Islam Indonesia. Takbir. Habib Rizik dikriminalisasi sedemikian rupa. Kalau kita mengaku pengikut umat Rasulullah SAW, tolong bela beliau. Tapi demi Allah, beliaunya nggak takut, saudara. Ada sekelompok lah gitu ya, ada sekelompok kecil orang gitu yang yakin kecil tapi suaranya besar. Mereka ini nyalinya ciut, omongnya aja gede. Tapi begitu organisasi mereka ini dibubarkan, mereka menjadi sel-sel liar yang kita tidak tahu mereka berkumpulnya di mana, kegiatannya apa. Ini menurut kita yang mengkhawatirkan lah, berbahaya menurut saya daripada sebelum dibubarkan. Mayoritas yang mencintai perdamaian, malah mayoritas yang mencintai kebinekaan dengan segala perbedaan ini memilih diam daripada bersuara. Itu takut, apakah itu malu gitu. Banyak sebabnya. Kajian Felixio ini polisi harus kaji lagi gitu, karena selama ini Felixio itu selalu mengajarkan pemahaman tentang khilafah. Khilafah Islamiyah, apa itu khilafah Islamiyah? Ya bentuk negara di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Khilafah pasti berdiri, Anda suka atau Anda tidak suka. Karena begini, kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini, FPI itu nggak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di. Kalau tidak ya itu pilihan mereka. Mereka di sini atau mereka pergi dari sini. Seperti lihat sekarang, kadang-kala orang menggunakan masalah-masalah keagamaan, dalil-dalil keagamaan untuk melakukan tindakan yang tidak baik bagi perkembangan kebangsaan kita. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut. Memang negara ingin mengambil tanah tersebut, dan maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, saudara. Jadi bukan saya anaknya merampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia menolawan? Dia menolawan? Dia menolawan? Yang melapor itu, yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Ya, Safrizal menyatakan mundur dari keanggotaan Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Siak, dan saya siap menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Jangan kapok. Dan sekretaris terpilih bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi. Mentang peteng-teng ngambil marisnya doang, Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul?
Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, nopo yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani
menghabisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain ya. Jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Bisa mati di tiang jemuran, bisa mati di tiang jemuran. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak benar nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo eToro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jangan coba-coba ganggu ulama, itu pesannya. Biarpun punya kekuasaan yang berlimpah. Takbir. Dan ini amanah Habib Rizik. Ini amanah imam besar umat Islam Indonesia. Saudara sekalian, kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi yang kita ikutin kalau bukan para cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lagi dengarkan suara Habib Rizik Syihab. Habib Rizik menjelaskan bahwa ada 4 strategi utama. Pertama, jadikan semua rumah adalah posko dari Sabang sampai Merauke. Gue bilangin loh, modalnya cuma gocap.
50.000 doang lo bikin spanduk, tulis di depan rumah lo masing-masing biar makin panik. Ada yang panik takut diganti. Habib Rizik dikriminalisasi sedemikian rupa. Kalau kita mengaku pengikut umat Rasulullah SAW, tolong bela beliau. Tapi demi Allah, beliaunya nggak takut, saudara. Beliaunya nggak takut karena beliau pernah pesan sama kita. Jangankan satu ulama, jangankan satu habaib, satu darah ulama tumpah, satu tetes darah habaib tumpah. Demi Allah, Allah akan bangkitkan lagi 1000 habaib, 1000 ulama yang melanjutkan perjuangan ini. Takbir, takbir. Sudah tidak bisa dibendung. Sudah tidak bisa dibendung, saudara. Jangan dilupakan, sekali berhadapan dengan ulama, demi Allah pasti ulama yang menangkan. Akhirnya muncul nih, Bib, ulama yang mana? Betul? Ulama yang mana? Nah, pertama kita melihat bahwa ada sekelompok lah gitu ya, ada sekelompok kecil orang gitu yang kecil, saya yakin kecil tapi suaranya besar. Sekelompok kecil orang yang mempertanyakan kembali konsensus nasional. Pak, konsensus nasional itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan kebinekaan, seterusnya lah. Yang dulu oleh para founding fathers negeri ini disepakati secara bersama-sama. Klaim keagamaan ini juga kelompok kecil. Oke. Ini nggak banyak orang, tetapi mereka karena suaranya kenceng, mereka bisa seolah-olah bahwa kebenaran itu ada pada mereka. Tafsir-tafsir keagamaan itu belum sempurna. Tafsir-tafsir keagamaan itu tidak benar gitu kalau tidak mengikuti apa yang mereka tafsirkan. Mayoritas yang mencintai perdamaian, mayoritas yang mencintai kebinekaan dengan segala perbedaan ini memilih diam daripada bersuara. Itu takut, apakah itu malu gitu. Banyak sebabnya. Bagaimana situasi di negara-negara Timur Tengah hari ini. Kita lihat di Suriah, kita lihat di Irak, dan banyak negara-negara Timur Tengah yang lain, di Yaman itu misalnya, yang terjadi konflik dan menghancurkan negara mereka. Bukan hanya negara, tapi peradaban mereka juga hancur. Itu ya salah satunya karena 3 hal tadi itu. 3 hal, bahwa ada yang mempertahankan kembali konsensus negerinya, ada yang kemudian melakukan klaim sepihak gitu atas kebenaran keagamaan, dan yang banyak itu memilih diam, sehingga yang terjadi negara mereka hancur. Tentu kami tidak ingin ini terjadi di Indonesia. Kan kita membubarkan pengajian. Tiap hari ini ribuan pengajian kita jaga. Ansor itu kalau lihat di kampung-kampung itu, pengajian siapa yang jaga emang? Ansor, emang mereka itu yang mengatakan bahwa Ansor pembubar pengajian yang jaga? Enggak. Mereka ini kan orang-orang lucu, lagi lucu-lucunya lah kan bagi kita membubarkan pengajian. Tiap hari ini ribuan pengajian kita jaga. Ansor itu kalau lihat di kampung-kampung itu, pengajian siapa yang jaga emang? Ansor, emang mereka itu yang mengatakan bahwa Ansor pembubar pengajian yang jaga? Enggak. Mereka ini kan orang-orang lucu, lagi lucu-lucunya lah. Kalau memang ada beberapa kasus misalnya dirujukkan kepada Felixio ketika di Surabaya, kemudian kajiannya dibubarkan gitu ya. Itu bukan Ansor yang membubarkan, tetapi polisi. Kita memang kita komunikasi dengan polisi, kita sampaikan informasi bahwa ada kajian Felixio. Nah, apa sih kenapa Bapak kajian Felixio ini polisi harus kaji lagi gitu, karena selama ini Felixio itu selalu mengajarkan pemahaman tentang khilafah. Khilafah Islamiyah, apa itu khilafah Islamiyah? Ya bentuk negara di luar negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu tidak boleh. Kalau dia hanya sekedar melakukan dakwah, jadi mengajarkan keislaman gitu ya, ya kita biarin aja. Yang menjadi masalah kan ketika mereka itu tadi memunculkan keinginan untuk mendirikan bentuk negara lain. Tapi begitu organisasi mereka ini dibubarkan, mereka menjadi sel-sel liar yang kita tidak tahu mereka berkumpulnya di mana, kegiatannya apa. Ini menurut kita yang mengkhawatirkan lah. Berbahaya menurut saya daripada sebelum dibubarkan. Waktu pemerintah memutuskan untuk membubarkan HTI, belum disiapkan jaring pengamannya. Bagaimana nih setelah dibubarkan? Berbeda ketika dibandingkan dengan PKI misalnya. Dulu PKI itu kan bukan hanya dibubarkan, tapi dianggap sebagai partai terlarang. Semua kegiatannya, semua atribut-atributnya itu terlarang. Siapapun yang membuat kegiatan atas nama PKI waktu itu
siapapun yang menggunakan atribut yang mengarah pada simbol-simbol PKI waktu itu langsung disikat. Ini kan tidak. Ya, perguruan tinggi negeri itu, terutama negeri ya, negeri dan favorit itu yang banyak berkembang ideologi-ideologi kurang ajar ini. Masjid itu memang menjadi salah satu markas atau pusat penyebaran gagasan dan ide-ide mereka. Ini kita tahu betul, kita sadar betul dan sudah berkomunikasi. Kita sudah mencoba berkomunikasi dengan beberapa pihak gitu ya, yang bisa, yang terkait dengan masjid-masjid ini. Kita sudah bicara dengan Pak Kapolri misalnya, dan beberapa pemilik gedung lah kalau kita sebut gitu. Di kota ini orang pergi ke kantor itu kan jauh ya, harus nyari kampung, pulang kampung dulu, ke kampungnya harus Jumatan kan susah. Akhirnya banyak gedung-gedung yang digunakan untuk sholat Jumat. Dan sialnya di gedung-gedung itu mereka khutbahnya seperti itu. Khutbah Jumatnya ya dengan gaya keras, bukan hanya menjelekkan pemerintah, tetapi juga menjelekkan sesama muslim yang ibadahnya tidak sama dengan mereka. Nah, di gedung-gedung yang ada di sepanjang Tamrin Sudirman itu sialnya ini pemiliknya nggak berani ganti takmirnya. Padahal khutbahnya mereka itu yang keras-keras itu nyerang pemilik itu. Ya, kelompok radikal tentu kita akan profiling. Kita akan lakukan profiling yang disebut kelompok radikal itu seperti apa dan bagaimana. Kalau mau kita ajak kembali ke republik ini, karena republik ini republik kesepakatan kan, sepakat antara semua agama, semua kelompok, semua aliran, macam-macam lah. Kita ajak kembali ke republik. Kalau tidak ya itu pilihan mereka. Mereka di sini atau mereka pergi dari sini. FPI kenapa? FPI kenapa? Iya kenapa? FPI seperti apa ini kenapanya dulu? Nggak ada itu, nggak ada itu. Itu kan itu hoax. Jadi kita cek dulu lah. Jadi kalau ada berita itu jangan langsung kita percaya. Kita cek dulu itu hoax atau tidak. Karena begini, kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini. FPI itu nggak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Mereka tidak melakukan perpanjangannya tidak diperpanjang gitu ya. SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. Jadi secara norma ya nggak ada FPI itu. Jadi kalau bicara FPI yang mana dulu nih FPI kan begitu, kita cek dulu. Terkait permintaan maaf Pak Said Didu, tentu kami yang sering diajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Basariyah, sebagai saudara sesama muslim tentu kami memaafkan Pak Said Didu. Yang kedua, terkait laporan, kami tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa karena laporan ini adalah laporan pribadi, bukan laporan dari Ansor. Jadi, dan kami tidak bisa menanggapi sebagai organisasi karena ini bukan laporan dari Ansor, tapi laporan pribadi. Dan saya sebagai profesinya advokat pun karena tidak mendapatkan kuasa hukum dari pelapor, sehingga saya juga tidak bisa menanggapi laporan tersebut terhadap Pak Said Didu. Tentunya saya yang melaporkan akun Twitter Said Didu ya memaafkan, apalagi sama umat Islam harus memaafkan. Untuk masalah pencabutan pelaporan, bagi saya itu baru kemarin saya melaporkan ke polisi. Tentunya saya pertama sebagai santri harus istikharah pertama. Yang kedua, saya akan menanyakan kepada penyidik mengenai prosesnya pelaporan saya. Dan juga ini saya tegaskan mengenai bahwa pelaporan saya ini atas nama pribadi sebagai warga negara yang prihatin kondisi sekarang, kondisi politik saat ini. Tentunya saya berharap mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan polisi serius menangani ini. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya.
Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.